Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Terlanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa Alkitab, maksudnya Taurat, dan kami ikuti setelah Musa dengan para rasul setelahnya. Kemudian kami berikan kepada Isa ibn Maryam al-bayyinati, keterangan-keterangan alias Injil, wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan ruh al-qudus, maksudnya Jibril. Afakullama, apakah setiap ja'akum datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian sombong, fafariqan kadzdzabtum, maka sekelompok kalian mendustakan para rasul, wa fariqan taqtulun, dan sekelompok kalian membunuh para rasul. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih bicara tentang Bani Israel. Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa. Musa adalah nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Dan Musa adalah ulul azmi minar rusul. Kita tahu ulul azmi ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Musa juga digelari sebagai Kalimur Rahman atau Kalimullah, nabi yang banyak berdiskusi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nabi yang disebut Kalimullah itu ada 3. Pertama, Musa yang paling masyhur. Yang kedua, Nabi Allah Adam alaihi salam. Yang ketiga, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga-tiganya disebut Kalimur Rahman. Kalimur Rahman itu artinya nabi yang pernah berdialog dengan Allah tanpa perantara Jibril. Adapun Nabi Musa ma'ruf, ketika mendapatkan Taurat di Bukit Saina, maka berdialog langsung dengan Allah.
Adapun Nabi Allah Adam ma'ruf di sorga, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di Sidratil Muntaha. Itulah disebut nabi-nabi kalimur rahman. Tetapi yang paling masyhur gelar kalimullah ini adalah Musa alaihi salam. Dan Musa sendiri bagi Bani Israel lah penyelamat, karena kita tahu bahwa kisah Fir'aun yang ma'ruf yang memperbudak Bani Israel, yang menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun adalah Musa. Dibawanya Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Intinya bahwa Musa alaihi salam adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel, dan nabi yang paling mulia, paling masyhur dari sekian banyak nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Walaqad ataina Musa al-kitab. Kitab di sini artinya kitab Taurat. Dan kalau cerita sedikit tentang Taurat, kita melihat Al-Quran menyebut kalimat Taurat itu sebanyak 18 kali, dan menyebut nama Musa sebanyak 136 kali. Jadi 18 kali menyebut kata Taurat dalam Quran, dan Nabi yang diberikan kitab Taurat Musa disebut sampai 136 kali. Dan kisah yang paling lengkap dari sekian kisah para nabi dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Musa. Dan yang paling banyak diceritakan umatnya dalam Al-Quran, Bani Israel, adalah umatnya Musa. Padahal umat-umat para nabi banyak. Seperti Hud, ada di sana kaum Ad. Nabi Saleh ada kaum Thamud. Nabi Syuaib ada kaum Madian. Nabi Lut ada kaum Sodom. Dan banyak gitu ya, tetapi tidak selengkap ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Musa dan juga kaumnya Bani Israel. Seolah-olah ada hubung kait antara Islam dengan Musa dan Bani Israel. Dan begitulah memang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menegur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat melakukan pelanggaran, selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang pelanggaran Bani Israel. Contoh saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat perang ke Hunain. Kemudian para sahabat melintasi satu pohon yang dulu di masa jahiliyah pohon itu disembah oleh mereka. Sebelum peperangan mereka menggantungkan pedang di pohon itu. Tiba-tiba kemudian salah seorang yang baru masuk Islam, belum kokoh akidahnya, nyeletuk di hadapan Rasul dan mengatakan, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Rasul, jadikanlah untuk kami satu pohon sebagaimana orang-orang musyrik punya pohon yang selalu dimintai berkah. Maka Nabi SAW murka dan bertakbir Allahu Akbar, qultum kama qalat Banu Israel. Allahu Akbar, ucapan kalian persis seperti ucapan Bani Israel. Rasul mengaitkan dengan Bani Israel di sini. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena ketika Bani Israel baru saja diselamatkan oleh Nabi Musa, dan mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, tiba-tiba kemudian lewat di sebuah pedesaan, di situ ada orang kampung yang nyembah patung anak sapi. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah patung anak sapi kayak gitu, katanya. Maka Musa marah, ya, dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kali ini jahil, sudah dapat petunjuk mau sesat gitu. Artinya Nabi SAW terkadang mengait-ngaitkan umat Islam dengan Bani Israel. Makanya Al-Quran banyak bercerita tentang Bani Israel. Adapun Taurat sendiri adalah kitab langit yang sangat masyhur,
dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, dan dia diturunkan kepada Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal akhbar bima stuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada." Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan para pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Artinya Taurat itu menjadi pegangan bagi Bani Israel dan juga para nabi setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena disebut nabi karena mengikuti syariat pendahulunya. Kalau Rasul itu kan membawa syariat baru. Seperti Isa tidak ikut Taurat karena turun padanya Injil. Tapi nabi-nabi setelah Musa alaihi salatu wassalam yang tidak diturunkan kitab, berarti ajaran mereka mengikuti ajaran Taurat, harus berputus kepada putusan Taurat. Disinilah makna daripada yahkumu bihan nabiyun, di mana para nabi mereka memutuskan perkara orang-orang Yahudi dengan Taurat. Lah Taurat sendiri, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa Taurat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa setelah Allah tenggelamkan Firaun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun, kemudian Musa membawa ke bumi perjanjian. Akhirnya karena mereka tidak mau memasuki Baitul Maqdis karena harus perang dulu, akhirnya kemudian mereka diazab dengan cara diletakkan di bumi linglung Ardutih. Dari situlah kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah untuk datang ke Saina dan turunlah Taurat kepada Musa. Ingat, Taurat, Injil, Quran itu berbeda cara turunnya. Maksudnya begini, kalau Taurat dan Injil ataupun Zabur itu turun sekaligus, tidak lewat proses lagi. Mungkin kalau bahasa Al-Quran itu langsung dikasihkan kepada Nabi itu 30 juz tanpa ada proses. Beda dengan Quran ya. Kalau Quran itu tidak langsung diserahkan 30 juz kepada Rasul, tetapi diturunkan secara ayat per ayat, disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Apa alasannya? Ya, para ulama membahas kenapa kok dibedakan cara turunnya. Taurat, Zabur, Injil langsung sekaligus, tapi Al-Quran tidak. Turun sedikit demi sedikit, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, sehingga Quran itu baru turun lengkap kepada Rasul itu selama 23 tahun, baru full 30 juz gitu ya. Pertama, karena li'annahu lam takun hunaka hajah linuzulihima bisyaklin mufarraq, karena memang untuk Taurat dan Injil ketika itu tidak ada hajat seperti hajatnya Al-Quran turunnya diangsur. Maksudnya tidak ada hajat karena memang umat waktu itu ya memang mereka tidak banyak gitu. Nabi kan diutus kepada kaumnya saja, sehingga kaum itu tidak seperti Rasul SAW diutus kepada semua manusia. Rasul kan diutus kepada semua manusia, bukan kepada kaumnya saja, sehingga berhajatnya Al-Quran harus diturunkan sedikit demi sedikit. Itu diantara hikmahnya, karena umat Rasul banyak dari ujung ke ujung, semua manusia, jin dan manusianya. Tapi nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya saja, jadi jumlah mereka tidak banyak, jadi tidak berhajat harus diangsur, langsung saja dikasih semuanya. Ya. Itu satu alasan.
Kemudian alasan yang kedua, li'anna Taurat wal Injil nazalat daf'atan wahidatan daf'atan kamilatan ala qaumin yaqra'una fi waqtin wahid. Alasan yang kedua, karena umat Musa itu bukan ummi. Umat Musa itu bukan ummi. Kalau umat Rasul kan ummi di zaman itu. Maksudnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu disebut ummi. Orang-orang jahiliyah itu hanya sedikit yang mampu membaca dan menulis. Tapi umat dulu, umatnya Musa, pandai membaca mereka. Sehingga tidak ada hajat kemudian harus sedikit-sedikit kan gitu. Tetapi kalau umat Rasul di zaman turunnya Al-Quran itu karena ummi, sehingga harus pelan-pelan diajarkan kepada mereka. Kalau langsung 30 juz ya nggak bisa menguasai kan begitu. Sementara umat Rasul karena tidak layak tub wala yaqra, tidak bisa tulis, tidak bisa baca, makanya pelan-pelan diturunkan satu ayat supaya paham. Ya, supaya hafal dan paham gitu ya. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, wa kad nazalatit Taurat ala sayyidina Musa ba'da an ahlakallahu ta'ala fir'auna wa qaumahu wa anja bani Israil minhu fa anzalallahu fi waqtin wahidin kama qala ta'ala laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Dan juga isyarat di dalam Al-Quran sendiri bahwa ketika Allah turunkan Taurat kepada Musa setelah diturunkannya atau dihancurkannya Fir'aun dan kaumnya dan diselamatkannya Bani Israel, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan secara langsung satu kitab Taurat kepada umatnya biar umatnya yakin bahwa Musa itu seorang nabi. Langsung ada undang-undangnya. Taib, itu diantara, kemudian disebutkan surah Al-Qasas 43. Sebenarnya kitab-kitab langit itu kan semua ada 5 kan. Pertama Taurat diturunkan kepada Musa, kemudian Injil diturunkan kepada Isa, kemudian Zabur diturunkan kepada Daud, kemudian Suhuf diturunkan kepada Ibrahim, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, sekarang kenapa hikmahnya? Apa sih hikmahnya dibalik perbedaan turun ini? Kenapa kemudian Al-Quran kok sedikit-sedikit? Apa hikmahnya? Ya. Yang pertama, kata para ulama, tasbitan li fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menenangkan hati Nabi, untuk menenangkan hati Nabi karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan, banyaknya al-i'rad, perlawanan-perlawanan dari orang-orang Quraisy, baik dari orang-orang dekat keluarganya ataupun orang-orang jauh gitu ya. Sehingga kemudian dengan diturunkannya sedikit demi sedikit bisa mengatasi sebuah permasalahan. Ada masalah ini turun ayat ini, ada masalah itu turun ayat itu. Sehingga akhirnya kemudian menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah min ajli ta'allumil Qur'anil Karim min kibalir Rasul wa ashabihi wa fahmihi wa hifdihi wa tatbiqihi ala ardil waqi kamin hajil haya. Dengan diturunkannya sedikit-sedikit sehingga Al-Quran ini bisa dipelajari dengan detail. Kalau sedikit-sedikit kan bisa dipelajari dengan detail kan begitu. Baik Nabi sendiri, sahabatnya, kemudian juga dari segi memahaminya, menghafalnya, menerapkannya, itu memungkinkan bisa. Tapi kalau langsung itu kan agak sulit gitu ya. Tapi kalau sedikit-sedikit kan bisa kita hafal, bisa kita pahami, bisa kita amalkan, dan begitu seterusnya. Kemudian juga min ajli tahaddi lil ijaz. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa orang-orang musyrik ini mereka tidak yakin dengan Al-Quran, sehingga ketika diturunkan ayat per ayat sebenarnya dalam rangka mengetes orang-orang Quraisy, bisa enggak mereka membuat ayat semacam Al-Quran. Kalau satu ayat, dua ayat saja tidak bisa, macam mana mau satu Quran gitu ya. Nah, ini satu ayat nih baru turun, nah, kau buat juga satu ayat kayak gini.
Ini ayat kedua baru turun, kau juga buat 2 ayat seperti ini. Jadi sebenarnya untuk supaya orang-orang Quraisy itu berpikir bahwa memang Quran itu memang wahyu, bukan dari karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang keempat, at-tadarruj fit tashri' wa mu'alajatil hawadits wal mawaqif. Kenapa Al-Qur'an kemudian diturunkan secara berangsur beda dengan kitab-kitab yang lainnya? Karena tadarruj artinya Quran itu disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Karena turun sebagaimana sesuai dengan peristiwa dan kejadian, maka peristiwa dan kejadian setelah wafatnya Rasul itu pasti ada kemiripan sampai hari ini. Sehingga setiap ada peristiwa dan kejadian, semua ada jawaban dan terjawab dalam Al-Quran. Karena peristiwa dan kejadian akan terulang. Sehingga dengan terulang-ulangnya peristiwa dan kejadian itulah semua jawabannya dalam Quran. Itu juga diantara hikmah kenapa Al-Quran ini kemudian tadarruj. Itu diantara hikmahnya perbedaan Al-Quran dengan Taurat dan juga Injil. Walaqad ataina Musal kitabah, dan kitab di sini maksudnya Taurat. Wa qaffaina min ba'dihi birrusul. Maka setelah Musa meninggal, maka kami utus para nabi dan rasul setelah Musa kepada Bani Israel. Subhanallah, Bani Israel ini sebenarnya umat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang luar biasa. Bagaimana tidak? Ribuan para nabi loh diutus kepada Bani Israel, ratusan para rasul, ribuan para nabi diutus kepada mereka. Dan nabi-nabi itu sebagian dicantumkan dalam Al-Quran kan, mulai daripada Musa diutus kepada Bani Israel, kemudian datang Nabi Dawud, Sulaiman, kemudian Yusuf. Semua itu rasul-rasul Bani Israel. Artinya sebenarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel dengan banyaknya para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak pernah syukur nikmat. Makanya di ujung ayat Allah mengatakan fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Justru mereka mendustakan dan membunuh para rasul. Kemudian Allah mengatakan wa ataina Isa ibn Maryam. Kemudian kami berikan kepada Isa ibn Maryam. Isa adalah nabi yang terakhir dari semua nabi-nabi Bani Israel. Inilah nabi yang terakhir yang diutus kepada Bani Israel. Dan Isa sendiri adalah rasul terbaik kedua yang diutus kepada Bani Israel setelah Musa, dan diturunkan Injil kepada Isa bin Maryam. Kata-kata Ibna Maryam, putra daripada Maryam, perhatikan kalau dalam ilmu imla, antum belajar imla dalam bahasa Arab itu, kalau seseorang dinisbatkan kepada bapaknya, maka seseorang pamannya Abdullah ibn Muhammad, maka di kalimat ibnunya itu dihilangkan alifnya. Abdullah ibn Muhammad gak ada alifnya. Kenapa? Karena nasabnya ke bapaknya. Tapi kalau nasabnya ke ibunya, alifnya harus dimunculkan. Seperti di sini Isa ibnu Maryam, jangan Isa ibnu Maryam, Isa ibnu, ada alifnya di situ. Ya, itu dalam ilmu imla seperti itu. Jadi kalau dinasabkan kepada bapaknya, ibnnya dihilangkan alifnya. Kalau dinasabkan kepada ibunya, berarti alifnya dinampakkan, ibnu. Isa ibnu Maryam. Kenapa ibnu Maryam? Dan Maryam itu siapa? Maryam itu menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan dia seorang nabi dari kalangan perempuan seperti yang dipilih Imam Qurtubi dan yang lainnya. Tapi pendapat yang kuat, Maryam bukan nabi. Maryam itu imra'atun siddiqah, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, dia siddiqah, bukan nabi. Karena tidak ada nabi dari kalangan perempuan, semua nabi itu laki-laki. Semua nabi itu laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi Maryam bukan nabi, ya dia siddiqah saja. Imra'atu siddiqah, perempuan siddiqah, perempuan yang jujur, yang benar, yang baik, dan begitu seterusnya dari sifat-sifat siddiqah. Lah Isa ini menjadi keajaiban dari seluruh makhluk, maksudnya manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, karena dia tercipta dari Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Isa tanpa ayah.
Dan Allah Maha Kuasa. Allah ciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, Adam. Allah ciptakan manusia tanpa ibu, Hawa. Allah ciptakan manusia tanpa ayah, Isa. Dan Allah ciptakan antum ada ayah dan ibu, kan begitu. Kalau ada orang di zaman sekarang kok nggak ada ayahnya, masalah tuh. Bukan kayak Isa, bukan. Masalah dia, kan gitu ya. Berarti anak haram, anak apa istilahnya itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Isa bin Maryam, Isa sendiri adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Dan Isa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat sebelum lahir, dalam kandungan, setelah lahir, sampai diangkat ke langit. Dia dijaga oleh malaikat Jibril alaihi salam. Makanya ayat setelahnya Allah mengatakan apa? Wa ayyadnahu biruhil qudus. Kami kuatkan Isa itu dengan Ruhul Kudus. Ada yang mentafsirkan Ruhul Kudus itu Isa itu sendiri disebut Ruhul Kudus. Alasannya Isa disebut Ruhul Kudus karena Isa bukan dari hubungan antar suami istri, bukan dari sulbi laki-laki dan perempuan gitu ya, sulbi laki-laki yang dimasukkan ke rahim perempuan, bukan. Makanya dia disebut Ruhul Kudus. Tapi pendapat yang kuat Ruhul Kudus di sini adalah Jibril. Sebagaimana ketika Nabi SAW dalam sebuah peperangan memiliki juru bicara namanya Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit ini ketika peperangan dia melantunkan syair untuk membangkitkan semangat para sahabat. Dan di antara orang-orang Quraisy pun membacakan syair. Kata Nabi SAW, lawanlah wahai Thabit, uhjuhum wa ma'aka Ruhul Kudus. Wahai Hasan, lawan mereka, tenang, Jibril bersamamu, katanya. Jadi Ruhul Kudus di sini artinya Jibril. Lah Jibrillah yang merawat Nabi Isa dari sebelum, kemudian di dalam perut, kemudian lahir sampai diangkatnya. Maka Jibril senantiasa menyertai Isa bin Maryam. Makanya Allah mengatakan wa ayyadnahu biruhil qudus. Jika Nabi SAW mengatakan setiap bayi yang dilahirkan maka syaitan akan datang kemudian akan menusuk paha atau lambungnya, tapi tidak memadaratkan bayi itu, hanya simbol bahwa engkau adalah musuhku. Jadi setiap bayi yang lahir seperti itu, maka syaitan akan datang menusuk paha dan lambung, kemudian mengatakan ana aduka, saya musuhmu. Jadi sejak bayi saja setan sudah memproklamirkan dirinya dia musuhnya, kan itu. Kata Nabi SAW, kecuali 2 orang yang saat kelahirannya tidak ditusuk oleh syaitan. Kemudian Nabi SAW menyebutnya, pertama Maryam bintu Imran, yang kedua putra Maryam, Isa ibn Maryam. Setan tidak bisa mendekati 2 manusia ini. Kenapa? Karena dijaga oleh Jibril. Dan ini keistimewaan daripada Isa ibnu Maryam. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Bayinat di sini artinya Injil. Injil ini sebenarnya yang nulis bukan Isa, karena Isa ini ketika turun Injil kepada dia, diajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian ketika Isa diangkat, muridnya tersebar ke beberapa daerah. Lah masing-masing muridnya yang 4 orang itu, mereka lah yang menulis Injil. Makanya Injil yang disepakati orang-orang Nasrani itu ada 4, kan itu. Ada 4 ini. Tapi kemudian dengan lamanya waktu, kemudian ada juga dari rahib-rahibnya Nasrani mencatat Injil, akhirnya kemudian banyak versi, sampai 40 lebih Injil, walaupun yang disepakati 4 gitu ya. Tetapi dari sini menunjukkan bahwa inilah perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab dulu. Kalau kitab-kitab dulu masih ada muharraf, ditahrif, banyak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Tapi Al-Quran sejak diturunkan sampai hari ini tidak ada perubahan, tidak ada satu huruf yang bergeser dari tempatnya. Dan itu menunjukkan mukjizat yang betul-betul mukjizat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Kami yang menurunkan Quran, kami juga yang menjaganya. Kemudian Allah mengatakan, afa kullama ja'akum rasulun, apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, di mana rasul ini setiap memberikan keputusan
kemudian putusan-putusannya tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian sombong. Kalimat istakbartum ini artinya taubih, merendahkan, menjelekkan, memburukkan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kenapa kalian ini apabila datang Rasul membawa kitab, memberikan wejangan kepada kalian, melarang sesuatu, mencegah dari sesuatu, kalian sombong dan menolaknya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, al-kibar, sombong itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disifati kepada makhluk. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yuhibbul mutakabbirin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Saking tidak sukanya Allah dengan orang yang sombong itu, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan orang-orang sombong itu seperti zarrah. Zarrah itu seperti, zarrah itu ada yang mengatakan semut, ada yang mengatakan kalau antum jendela buka ada matahari masuk, kemudian ada apa namanya, debu-debu di antara sinar-sinar matahari, itu namanya zarrah. Jadi orang-orang yang sombong, yang congkak di bumi itu ketika dibangkitkan akan kecil, dibangkitkan kecil sekali seperti semut gitu ya, di tengah-tengah orang yang besar-besar itu, sehingga dia harus terseok-seok karena menghindari kaki-kaki orang yang akan menginjaknya. Bayangkan, al jaza'u min jinsil amal, ya kan, bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Di bumi dia merasa besar, di akhirat dia kecil sekali, dibuat kecil ciptaannya, ya, menunjukkan bahwa bahaya, gitulah bahaya dosa. Makanya kenapa al-kibar itu bagian daripada dosa besar kalau tersifati dari sifat manusia. Padahal apa yang disombongkan, ikhwan? Bahasa ulama itu, kalian dikeluarkan dari mani yang kotor, kemudian setelah besar dalam perut kalian juga ada najis, setelah jadi bangkai bau, nggak ada orang yang mendekati. Loh, apa yang disombongkan? Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah keluarkan dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa, baru Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati, kemudian punya ilmu. Dengan ilmu ini akhirnya bisa bekerja, jadilah dia dokter, jadilah dia suster, jadilah dia macam-macam lah begitu. Akhirnya punya harta banyak, punya ilmu banyak, tiba-tiba sombong. Kan lucu jadinya ya. Apa yang disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah mengatakan istakbartum. Oh, setelah datang para rasul mengajarkan kalian, kemudian kalian sombong. Dan inilah ciri-ciri umat Yahudi. Makanya kenapa ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita lihat sejarah Nabi, banyak perbedaan mencolok sahabat-sahabat Rasul dengan sahabat-sahabat para nabi sebelum Rasul. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diperintah dengan sebuah perintah, maka mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran, innama qaulul mu'minin, innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan para sahabat, kalau seandainya Allah dan Rasulnya memerintahkan sebuah perintah untuk berhukum kepada sesuatu, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Makanya Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna taba'an lima ju'tu bihi. Kata Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, hatta akuna, sampai diriku, ya, taba'an, sampai kalian mengikuti lima ji'tu bihi, terhadap apa yang aku datang. Sebagian hadis ini dikatakan lemah, tetapi maknanya sahih, bahwa seseorang tidak dikatakan beriman sempurna kalau Nabi SAW belum menjadi ikutan dan membuang yang lainnya. Lihat sebuah kisah ya, di zaman para sahabat, ketika Nabi SAW dilanda oleh paceklik hebat sehingga Madinah kelaparan. Para sahabat Nabi SAW sampai mereka tidak bisa makan, sebagian mereka sudah hampir kelaparan. Binatang-binatang sumpah sudah hampir mati, karena juga tidak ada makanan yang diberikan kepada mereka.
sehingga para sahabat berinisiatif untuk menyembeli keledai-keledai peliharaan, karena nggak ada yang lagi dimakan. Apa yang mau dimakan? Terpaksalah mereka harus menyembeli keledainya. Akhirnya banyak yang menyembeli keledai peliharaan. Setelah disembeli, sebagian mereka sudah dimasak, sebagian mereka baru disembeli, sebagian mereka siap santap gitu ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul dan mengharamkan tidak boleh memakan keledai peliharaan. Maka Nabi mengirim kemudian sahabat untuk berteriak di hadapan para sahabat, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil ahliyah. Allah dan Rasulnya telah melarang pada kalian untuk memakan keledai-keledai peliharaan. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun sahabat yang memakan keledai itu, padahal dalam kondisi darurat. Mereka sedang lapar, semua ditumpah-tumpahkan dagingnya, nggak ada satupun yang dimakan coba, karena mereka sami'na wa ata'na. Kemudian ketika turun surah pengharaman khamr, innamal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kata rawi hadis ketika ayat ini turun, kemudian Nabi SAW mengirim orang untuk memberitahu siapapun sahabat Rasul, baik yang di pasar, yang di rumah, yang di gang, yang sedang ngobrol, yang sedang kumpul, yang ada di rumah, katakan kepada mereka bahwa khamr diharamkan selamanya. Ada kasus Abu Talha radhiyallahu an ketika itu berada di rumahnya, dan Anas bin Malik radhiyallahu an sedang berada di rumah Abi Talha. Dan Abi Talha ada tamu yang datang ke rumah Abi Talha, dan di zaman itu khamar adalah minuman untuk tamu. Biasa para sahabat minum khamar itu, karena belum diharamkan kan itu. Jadi minum khamar itu ya disediakan untuk tamu gitu ya. Anas bin Malik ya biasa menuangkan khamar, diberikan kepada tamu gitu ya. Tiba-tiba kemudian ketika mereka sedang menjamu tamu dengan menyediakan minum khamar ke tamu-tamu mereka, terdengarlah suara dari luar. Ada suara gemuruh-gemuruh gitu ya. Jadi Abi Talha mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Anas, ukhruj fasmah, keluar kau, dengar. Madza yaqulul munadi yunadi. Coba dengarkan. Kira-kira orang itu ngomong apa di luar itu? Kok ramai kali. Fa kharaja Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu keluar, kemudian selang beberapa saat masuk lagi dan memberitahu Abi Talha. Dan Abi Talha itu kan ayah angkat daripada Anas bin Malik karena menikah ibunya ya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya Aba Talha, inni sami'tu munadiyan yunadi, aku tadi mendengar ada orang yang berteriak-teriak di luar bahwa inna al khamra qad hurrimat, sesungguhnya khamar sudah diharamkan. Ketika mendengar khamar diharamkan, maka semua khamar-khamar di rumah Abi Talha semua dituang di depan rumah. Dan ketika teriakan ini di pasar, satu pasar keluar semua pulang ke rumah-rumah mereka, mengambil khamar-khamar di rumah mereka, dituangkan di depan rumah-rumah mereka, di gang-gang pintu-pintu mereka. Kata rawi hadis, hatta salat syawari'ul Madinah, sampai gang-gang kota Madinah itu banjir dengan khamar yang ditumpahkan. Itulah para sahabat, sami'na wa ata'na. Tidak ada kesombongan di hadapan Nabi SAW. Bahkan sahabat itu orang yang paling memuliakan Nabi SAW. Sebagaimana ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, ada utusan orang-orang musyrik supaya Nabi SAW jangan jadi umrah. Kalau bisa pulang lagi kembali. Itu umrah pertama dalam Hudaybiyah itu. Lah, orang yang diutus orang musyrik ini supaya berdialog dengan Rasul, dia menyaksikan bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW mengagungkan Rasul luar biasa. Artinya bahwa ini sahabat ini kalau nabinya ngomong A pasti akan dituruti. Kalau kata nabinya perang pasti perang, kata nabinya berhenti pasti berhenti. Dan ini bisa masalah dengan orang-orang Quraisy ini, karena sahabat tidak mungkin membanggang nabinya. Pulang dia memberitahu pembesar-pembesar Quraisy dan mengatakan, aku loh orang yang biasa safar, aku pernah berjumpa dengan Kisra, aku pernah berjumpa dengan Kaisar, aku pernah berjumpa dengan Najasyi. Artinya aku pernah ke Syam, aku pernah ke Ethiopia, aku pernah kemana-mana, dan aku tidak pernah melihat
seseorang mengagungkan seseorang melebihi pengagungan para sahabat Rasul kepada Rasul. Apabila Rasul meludah, ditangkap ludahnya, digosok-gosok ke badannya. Apabila Nabi SAW dicukur, maka rambutnya rebutan satu-satu tuh mau ngambil rambutnya, mau disimpan. Apabila Rasul berwudu, takadu yaktatilun, sampai mereka hampir perang mengambil bekas air wudunya Nabi SAW. Coba bayangkan, apabila dia bicara maksudnya Nabi SAW, tidak ada sahabat yang berani menenggak begini. Dilaporkan kepada orang-orang musyrik itu, mereka nggak main-main. Artinya bahwa bagaimana para sahabat Nabi mencontohkan kepada kita ketawaduan mereka kepada putusan Allah dan Rasulnya. Berbeda pula dengan Yahudi dan Bani Israel di sini. Bagaimana orang-orang Yahudi digambarkan di sini? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ada yang malah sombong. Yang lebih parahnya lagi, fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian mendustakan. Lihat kisah-kisah Bani Israel yang sudah lewat, ya kan, yang sudah saya jelaskan kepada antum. Bagaimana mereka selalu mendustakan. Lihat kisah Ashabus Sabti. Sudah jelas-jelas tidak boleh melanggar hari Sabtu. Tidak boleh ngambil ikan di hari Sabtu, ngambil ikan pula mereka di situ. Ya. Mereka mendustakan nabinya. Lihat bagaimana Yusha ibn Nun meminta setelah memerdekakan Baitul Maqdis, berhasil dikuasai oleh Bani Israel. Yusha ibn Nun memerintahkan mereka dengan perintah Allah, masuklah dengan merunduk dan katakan hittah, ya Allah khutta anna khatayana, ampuni dosa-dosa kami. Justru mereka malah membelakangi Baitul Maqdis dan mengatakan hintah, mengganti hittah dengan menambah nun jadi hintah. Bukannya minta ampun malah minta makan. Jadi mereka selalu seperti itu kan, Bani Israel itu degilnya luar biasa. Makanya wajar kalau Allah mengatakan summa qasat qulubukum, mengeras hati kalian karena menentang para nabinya. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, dan sebagian kalian membunuh para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang membunuh para nabi, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 70 jelas, ya. Persis seperti ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang kita bahas. Allah mengatakan laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Dan sungguh telah kami ambil perjanjian Bani Israel, kami utus kepada mereka banyak rasul, tapi setiap datang rasul kepada mereka tidak sesuai dan tidak cocok dengan hawa nafsunya, sebagian mereka mendustakan dan sebagian mereka membunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, innal yahud fi yaumin wahid qatalu sab'ina nabiyan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, sesungguhnya orang Yahudi pernah membunuh dalam satu hari 70 nabi. 70 nabi dibunuh dalam satu hari, bayangkan lancangnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para nabi yang dikenal gitu ya dalam sejarah Israiliyat ataupun sejarah dalam Islam, bagaimana orang-orang atau nabi-nabi yang diusahakan dibunuh oleh mereka, di antaranya satu Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun ini subhanallah sudah memimpin perang. Dari dulu mereka 40 tahun tersiksa di Arduti. Setelah Yusha ibn Nun memimpin perang, menanglah mereka, dikuasailah Baitul Maqdis. Tapi subhanallah, tiba-tiba kemudian Yusha ibn Nun pun tidak lepas daripada pembunuhan atau usaha-usaha dan upaya-upaya pembunuhan, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau. Jadi itu saja mau diusahakan, mau dibunuh tuh Yusha ibn Nun oleh orang Yahudi itu. Kemudian juga ada nabinya, mungkin antum baru dengar, namanya Armenia. Ini nabi Bani Israel, Armenia ini dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Sya'yah, kemudian Nabi Daniel. Ini nabi-nabi yang dibunuh Bani Israel ini. Termasuk juga Nabi Hazkiel. Ma'ruf dalam Quran ya, kita kisah Nabi Hazkiel itu ketika Bani Israel
terkena taun, kemudian sebagian besar mereka keluar dari negeri taun, tiba-tiba mereka dihadang malakul maut kemudian meninggal. Tidak meninggal karena taun, meninggal dicabut oleh malaikat maut kan itu. Datang Nabi Hazkiel kemudian meminta agar dihidupkan kembali. Dihidupkan, akhirnya beriman kepada Nabi. Belakangan mereka kufur lagi, kemudian mereka membunuh Nabi Hazkiel. Sudah mendoakan hidup ya. Kemudian mereka beriman sesaat, kemudian kufur lagi, dibunuh pula nabinya ya. Kemudian juga Nabi Amus itu juga dibunuh di tangan Yahudi. Termasuk juga ma'ruf Nabi Yahya ibn Zakaria, dipenggal lehernya kan, kemudian kepalanya dijadikan mahar wanita pelacur. Kemudian juga Nabi Zakaria dibunuh dengan cara digergaji ketika sembunyi di pohon. Termasuk juga Isa bin Maryam, sudah dikepung rumahnya. Kalau bukan karena Allah mengangkat Isa, tentu juga akan dibunuh kan itu. Termasuk Nabi SAW. Bani Nadir, bayangkan Nabi SAW itu ketika kan itu masih dalam perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah kan. Islam, kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka terangkum dalam sebuah perjanjian Madinah untuk saling melindungi. Tiba-tiba ada kes pembunuhan. Nabi SAW ingin meminta bantuan kepada orang-orang Bani Yahudi, Bani Nadir, supaya membayar diat dalam pembunuhan. Datang Rasul. Kemudian ketua-ketua Bani Nadir ini mereka rapat. Kemudian mengatakan, nanti kalau kita sedang rapat ya, kemudian Muhammad duduk di sebelah sini, salah seorang di antara kalian naik ke atas atap, bawa batu, paskan dengan kepalanya, lemparkan batu itu sampai mati katanya. Kan kurang ajar tuh ya. Itu perencanaan siapa? Bani Nadir. Tetapi Nabi SAW dalam perjalanan datang Jibril memberitahu rapat mereka yang akan membunuhnya dengan cara pengecut. Rasul tidak jadi datang balik lagi dia. Balik bawa pasukan, diserang dia Bani Nadir. Karena gara-gara mereka hendak merencanakan pembunuhan. Bani Quraidah ketika perang Khaybar dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasul pulang. Sebelum pulang, orang-orang Yahudi yang sakit hati pura-pura baik. Ya Muhammad, tolonglah ke rumah, kita makan-makan, kami jamu kalian. Rasul dan beberapa sahabat akhirnya dijamu tamu. Kemudian ada seorang wanita, Zainab bintul Haris, seorang Yahudiyah, disuruh oleh pembesar Yahudi letakkan racun di paha kambing. Akhirnya kemudian diracuni. Ketika Nabi lagi enak-enak makan gitu ya, tiba-tiba paha kambing bisa bicara dan mengatakan, berhenti wahai Muhammad, karena diriku sudah diracuni oleh Yahudi. Berhenti Rasul, tapi sudah kemakan masalahnya ya. Lihat bagaimana jeleknya orang-orang Yahudi. Kemudian juga orang-orang Yahudi datang kepada seorang penyihir handal di Madinah, namanya Labid ibn Asam, meminta agar menyihir Rasul. Disihir 6 bulan Rasul kena sihir, sampai akhirnya malaikat Jibril datang dan menurunkan surah Muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Akhirnya sihirnya terangkat. Dan seperti itu ikhwatul fiddin orang-orang Yahudi dari zaman ke zaman membunuh para nabi, termasuk juga usaha pembunuhan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini kita bisa melihat Yahudi membunuh kaum muslimin di Palestina kayak biasa saja ya. Jadi memang watak mereka itu disebutkan fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka mendustakan dan sebagian mereka membunuh para nabi. Wallahu alam. Ini saja satu ayat dulu. Taib, kita buat tanya jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ya, alhamdulillah. Adakah kitab-kitab dulu tercantum dalam Al-Quran secara keseluruhan?
secara global bahwa isi Al-Quran itu sudah mewakili isi Taurat, Zabur, dan Injil. Seperti Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Kemarilah wahai ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani yang diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Kemarilah kepada kalimat yang sama, agar kami tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Karena Al-Quran sendiri adalah kandungan dari kitab-kitab sebelumnya. Dari 104 kitab yang Allah turunkan, yang masyhur Taurat, Injil, Zabur, dan Quran serta Suhuf, itu Quran itu mengandung semua unsur kitab-kitab terkandung dalam Al-Quran. Tetapi kelebihan Al-Quran, ada satu surat dan beberapa ayat yang Allah turunkan dan tidak tercantum dalam Zabur, Taurat, Injil, dan Suhuf, seperti surah Al-Fatihah. Kemudian awakhir surah Al-Baqarah, amana Rasul, itu kata Nabi dua surat ini, maksudnya akhir surah Al-Baqarah dan Al-Fatihah, kedua-duanya tidak diturunkan dalam Suhuf, tidak diturunkan dalam Taurat, tidak pula diturunkan dalam Zabur dan Injil. Ini hanya dalam Quran saja. Tapi secara global Al-Quran itu daripada kitab-kitab sebelumnya, ya. Makanya sebenarnya kitab-kitab sebelumnya itu saling membenarkan, kan itu. Namanya Zabur membenarkan Injil, dan begitu seterusnya, termasuk juga Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang lainnya. Karena intisari daripada kitab-kitab itulah tauhid. Tauhidkan Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kecuali karena urusan tauhid. Ya, masalah dakwah kepada tauhid. Kemudian tentang masalah kesombongan. Ketika saya membahas kesombongan, tentang kisah kesombongan Bani Israel, karena mereka sombong menolak wahyu. Ini kan menolak wahyu. Sombong menolak wahyu. Sementara wahyu itu kalam Allah, ucapan Allah, Allah yang berfirman. Tiba-tiba kita menolak firman Allah, itu kan sombong kepada Allah namanya. Ada yang salah paham di zaman para sahabat, ketika mereka menganggap jangan-jangan sombong itu orang yang pakai sandal bagus, pakai baju bagus, gitu kan. Datang kepada Rasul, kalau saya pakai sandal bagus termasuk sombong? Pakai pakaian bagus termasuk sombong? Pakai peci bagus, pakai mobil bagus, kendaraan bagus, gitu ya, rumah bagus, apa termasuk sombong? Kata Rasul, tidak. Itu bukan sombong. Sombong itu kata Rasul, pertama merendahkan manusia, yang kedua menolak nasihat. Kan Rasul mengatakan begitu. Ya, ghamdun nas. Pertama merendahkan manusia. Kalau tujuannya pakai baju bagus itu merendahkan manusia, merendahkannya itulah sombongnya, bukan bajunya. Kalau seandainya dengan mobil baru itu karena merendahkan manusia, bukan mobilnya yang sombong tetapi merendahkannya, itu sombong itu di situ. Kemudian menolak nasihat. Ketika kita kemudian dibacakan hadis-hadis Nabi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita menolaknya, berarti kita sombong kepada Allah Azza wa Jalla karena menolak wahyu. Kalau itu memang sebuah kebenaran, maksudnya sudah tahu itu sebuah kebenaran, kalian tolak. Ya, kecuali kalau menolak itu karena ajarannya nggak benar, ya saya nggak nerima lah, ini ajaran nggak benar, kan itu. Artinya kalau sudah jelas-jelas dari Quran dan Sunnah dan ajarannya benar, kenapa mesti ditolak? Ya, jadi maksud sombong di sini sekali lagi adalah al-kibar, yang merupakan ridha Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah berfirman, al-kibru ridai, kesombongan itu adalah ridai, selendangku. Allah sendiri yang mengatakan kesombongan itu selendangku. Jadi memang makanya kenapa di antara sifat Allah itu apa? Al-mutakabbir. Kan di antara nama-nama Allah itu adalah al-mutakabbir. Allah itu sombong, dan pantas Allah sombong. Dia punya segalanya dan kita pula milik Allah. Bukan harta antum saja, antum sendiri milik Allah. Nah, apa yang disombongkan dengan Allah? Kita sendiri milik Allah, kan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Yang jadi tetapi kalau yang dimaksud sombong di sini ada beberapa perkara boleh seseorang itu sombong. Seperti umpamanya dalam peperangan, boleh kita sombong dalam peperangan loh ya, dalam rangka ngemuk musuh, bahasa kitanya dimuk musuhnya itu. Seperti Nabi SAW
Kalau tidak salah dalam perang Khaybar, dia naik kuda dan mengatakan, "Ana nabi la kadzib, ana ibni Abdul Muthalib." Saya nabi tidak dusta, saya anak Abdul Muthalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan di hadapan musuh-musuhnya, dia mengatakan, "Ana alladhi sammatni ummi Haidar." Tahukah kamu siapa saya? Saya orang yang ibuku kasih nama macan hutan. Kan gitu ya. Sombong kan? Tapi dalam peperangan dia apa-apa. Dalam peperangan boleh. Jangankan sombong dalam peperangan, nipu dalam peperangan boleh. Makanya Rasul mengatakan al-harbu kaidun. Peperangan itu tipu daya, yang penting menang. Perang itu yang penting menang. Mau nipu, mau sombong, mau apa, yang penting menang. Tapi di luar peperangan tak boleh. Di luar peperangan tidak boleh sombong, di luar peperangan tidak boleh nipu. Ini khusus dalam peperangan saja. Karena intinya menang, kan gitu ya. Al-harbu kaidun. Makanya kenapa kasusnya Usamah bin Zaid ketika dia mengejar orang musyrik, kemudian pedangnya dihunus, tiba-tiba dia mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, katanya. Tetapi Usamah tetap membunuhnya. Ya namanya apa? Dikhawatirkan dia pura-pura saja kan mengucap kalimat itu supaya selamat dari pedangnya, kan gitu. Itu asumsinya siapa? Usamah bin Zaid. Walaupun Nabi itu marah dan mengatakan, "Ya Usamah, kenapa kau bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah?" Kata Usamah, "Ya Rasul, yang mengucapkan takut pedangku saja, itu pura-pura tuh." Apa kata Rasulullah? "Ya Usamah, afala syaqaqta an qalbah?" Kau ini apa, kau sudah pernah belah dada dia sehingga kau tahu isi hatinya itu? Dia mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas atau karena pedang? Terus Nabi mengatakan, "Ya Usamah, bagaimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau la ilaha illallah datang kepada Allah sementara engkau membunuh orang yang mengucapkannya?" Terus Rasul ngomong gitu. Kata Usamah, "Laitani aslamtu yauma idzin." Duhai, coba aku baru masuk Islam aku mualaf, katanya. Enggak dimarahi kayak gini, katanya. Kata Usamah bin Zaid ya. Artinya muamalah Rasul berbeda dengan orang yang sudah masuk Islam dengan orang yang baru masuk Islam, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Taib, sudah jam 9. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.